Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran yaitu kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua Imam Jalalain. Yang pertama Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, disebut Jalaluddin Al-Mahali. Yang kedua oleh Al-Alamah Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, disebut Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi kitab yang kita pakai di sini yaitu terbitan Al-Haramain, dan juga selain daripada terbitan Al-Haramain ada juga terbitan Bayrut, dan yaitu merupakan Hasyiah Al-Alamah As-Sawi, sarah daripada Tafsir Jalalain. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan mengambil berkah pembacaan surah Al-Fatihah, khususan limu'alifihima Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti wa jami' asatidina wa syekhina wa la abayabatin umhatina wa jinna lajidatina wa amina wa matina wa lil mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darin amin. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Dinamakan surah Al-Baqarah adalah untuk mengenang peristiwa penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam untuk menyingkap pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan diketahui setelah jenazah dihidupkan kembali melalui pukulan salah satu organ tubuh sapi tersebut. Kisah ini dapat kita temukan nantinya pada pembelajaran tafsir di surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-67 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita ayat demi ayat. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Madaniyatun mi'atani wasittun aw sab'un wa samanuna ayatan. Surah Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah, yaitu 286 ayat. Ada ulama lagi yang menyebutkan 287 ayat.
para muhibbin, para pencipta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas tanpa penambahan atau pengurangan dalam ayat Al-Quran, para ulama hanya berbeda pandangan dalam rumusan penghitungan ayat-ayat Al-Quran, sebab berbeda pandangan dalam beberapa rumusan perhitungan. Dalam perhitungan ini ada 3 pandangan. Ada sebagian ulama berpandangan huruf-huruf hijaiyah di awal beberapa surah. Ada yang berpandangan pada bismillah, itu merupakan awal surah. Ada yang berpandangan menurut pendapat sahabat ketika mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW antara bacaan yang berhenti, yakni antara bacaan waqaf. Imam Sayyuti menukil dari Abdullah Al-Mausili bahwa ulama yang berselisih dalam jumlah ayat ini adalah ulama dari Madinah, ulama Mekah, ulama Syam, ulama Basrah, ulama Kufah. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ali As-Sabuni, tanpa khilaf ulama, surat ini seluruhnya adalah Madaniyah, adalah diturunkan di Madinah. Surah Al-Baqarah ini termasuk ayat yang awal mula-mula turun di Madinah dan berisi 287 ayat. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain, sebagaimana di dalam Tafsirul Al-Munir, mengatakan surat ini tergolong Madaniyah terkecuali ayat yang nomor 281, turunnya di Mina pada hari Haji Wadah. Ia terdiri dari atas 286 ayat. Ya, surah Al-Baqarah ini surat yang pertama yang turun di Madinah. Nah, jadi surah Al-Baqarah ini tidak berkurang dan tidak bertambah. Cuma yang hilafnya ini adalah menurut pandangan ulama, ada yang turun di Madinah 286 dan yang satunya di Mina pada waktu Haji Wadah, yaitu ayat yang nomor 281. Terus kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dengan maksud Allah bidzalika, dengan itu alif lam mim. Jadi maksudnya alif lam mim itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi kita mengambil ihtiyat, mengambil afik, sudah kita perserahkan kepada Allah maknanya alif lam mim tersebut. Walaupun di dalam kitab tafsir yang lain ada yang berterjemah alif itu apa terjemahnya, lam itu apa terjemahnya, mim itu apa terjemahnya. Terus kita lanjut. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika ay hadzal kitabu, yakni ini kitab, allazi yaqra'uhu Muhammadun, yang membaca itu kitab Nabi Muhammad. Jadi ini kitab yang telah dibaca Nabi Muhammad, la raiba ay syakka fihi, tidak meragukan fihi, tidak meragukan fihi pada ini kitab, annahu min indillahi, bahwasanya dari Allah. Jadi tidak diragu-ragukan bahwasanya ini kitab Al-Qur'an adalah dari Allah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu zalika. Jumlah nafi, la itu kan la nafi, raiba manfi. Jadi ini jumlah manfi namanya. Nah ini jumlah manfi pada mahalnya rapak, jadi menjadi khabar mubtada zalika. Jadi zalikanya di sini menjadi mubtada. Wal isyaratu bihi lita'zimi, dan bermula isyarat bihi dengan zalika lita'zimi, karena untuk pengagungan. Jadi Al-Quran ini membimbing kita agar kita mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kitab suci Al-Quran ini. Jangan Al-Quran diletakkan di sembarang tempat. Sekalipun tidak seluruhnya Al-Quran itu, tidak ke-30 juznya, hanya sahajus-sahajus. Sekalipun Al-Quran itu hanya Yasin. Sekalipun Al-Quran itu ditulis di dalam buku-buku pelajaran, di dalam kitab pelajaran. Jadi di tempat yasinan, di tempat tahlilan, di tempat orang baruahan, di tempat orang bahaulan, jangan sembarang mandak yasin. Jangan diandak di lantai, talangkah-langkah, talingkang-lingkang. Kurang adab, sebagian ulama memadahkan haram. Kurang adab, sebagian ulama memadahkan haram. Andak di atas tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi, yang suci, yang terhormat. Jangan juga diandak di atas tempat yang tinggi, di atas lamari, diandak.
Tapi bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, kada disentuh. Akhirnya dihirai tahi cacak, dihirai cacak, dihirai tikus, pekulat, berdebu, penuh dengan arang. Ada pulang nama andaki sepatu di atasnya. Ada ingat lagi bahwasanya Quran di situ ada. Nah, jadi sebenarnya diandak di tempat yang tinggi, tapi tempatnya itu tempat terhormat, jangan kotor, jangan rigat. Bagus di dalam lemari paling atas, jadi bersih. Nah, ini membawa jangan dibinting. Quran jangan dibinting nang kayak buku biasa, nang kayak komik, nang kayak surat kabar, jangan. Dipeluk, dicium, dipeluk, itu Al-Quran. Jangan sembarangan membawa kitab-kitab agama, kitab-kitab pelajaran ilmu syar'i, sama dipeluk, dicium. Membawanya jangan seperti buku biasa, jangan dibenteng. Hormati, agungkan. Nah, ini Al-Quran hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hudan khabarusanin ayhadin. Hudan ini adalah kabar yang kedua. Jadi Al-Quran ini memberikan hidayah, petunjuk lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ay as-sairina ila taqwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengusahai, orang yang mengerja kepada takwa. Jadi takwa itu diusahai, dikerja. Itu takwa. Mau usahainya, mengerjanya biimtisalil awamiri, dengan menjunjung seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan. Sembahyang dikerja, puasa dikerja, zakat dikerja, haji dikerja. Apalagi perintah Allah dalam Al-Quran, hormati ibu bapak, dikerjakan. Nah, wajitina bin nawahi, dan takwa itu menjauhi segala larangan, segala larangan Allah. Minum minuman keras dilarang, mabuk-mabukan dilarang, berzinah dilarang, makan harta riba dilarang. Pokoknya seluruh larangan-larangan jangan dikerjakan. Nah, ini diusahai dengan dikerjakan, dengan diusahai. Jadi kesimpulannya, kalau kita hendak baik, kita kerjakan, kita usahakan mengerjakan seluruh perintahnya, kita usahakan menjauhi segala larangannya, supaya kita baik, kita termasuk orang yang bertakwa, supaya kita mendapat petunjuk Al-Quran. Kalau kita tidak bertakwa, kalau kita tidak mengerjakan segala perintahnya, kalau kita tidak menjauhi segala larangannya, berarti kita tidak bertakwa, berarti kita tidak akan mendapat hidayah, petunjuk daripada Al-Quran. Nah, ini jadi kalau
Tuan guru kiai memberi banyu. Nah, walaupun sampai 2 drum tuan guru memberi banyu, tapi kalau nak ampun diri nang kada berusaha nang menghendakin nang merubah dirinya sendiri, kada bisa juga. Jadi kesimpulannya nak ampun diri juga. Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, li'itqaihim bidzalikan nari, karena takutnya mereka dengan itu api neraka. Nah ini. Nah, jadi dalam ayat Al-Qur'an ini yang dibaca Nabi Muhammad ini tidak diragu-ragukan lagi, ini datang dari Allah, dan Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan satu persatu di dalam Al-Quran ini. Insya Allah pada episode yang kedua nanti pembicaraannya panjang lebar di dalam Al-Quran, di dalam tafsir ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ada umur, sehat badan, nanti bertemu lagi di episode yang kedua. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.